Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga malam ini sangat gembira sekali bisa bertatap bertatap Zoom Bertatap muka ya dengan dengan Muhammad Nur Jabir. Dipanggilnya Mas Jabir apa Mas Nur? Bang Jabir. Mas Jabir ya, Mas Jabir. Saya sangat senang sekali. Saya melihat kayaknya ini pemikiran-pemikiran Syams Tabrizi ini, karena lihat lahirnya di abad ke-12 ya, masuk abad ke-13, lahir tahun 1185, meninggal tahun 1224 gitu. Yeah. Berarti setelah jatuhnya Daulah Abbasiyah ini, berarti setelah diserang oleh Mongolia, oleh Tatar, saling Genghis Khan. Keruntuhan kerajaan Abbasid, dinasti Abbasid itu merupakan titik awal kesadaran umat Islam untuk kembali kepada spiritual. Itu setelah itu rata-rata begitu. Karena sebelumnya umat Islam bergelimang dengan kemewahan dan foya-foya. Ya. Di kota Baghdad pada zaman itu namanya night club, diskotek, kafe mungkin ya, itu berkembang berfoya-foya. Penyair-penyair syuara al-Abbasiyin itu seperti Abu Nawas dan sebagainya, itu syuara al-Mujun, penyair-penyair jorok lah, artinya mengeksploitir seksual. Kalau di sini ya mungkin seperti lagu-lagu Pucung Garong, keong racun, ya, keong racun, apalagi belah duren gitu tuh. Ini jadi malah syair-syairnya itu seperti menantang agamaan. Ya, seperti Abu Nawas sendiri kan salah satu syairnya kan menantang Da'il masajida ya'muruha sukara. Biarkan saja masjid itu dipadati lil ubadi, maksudnya biarkanlah masjid itu dikunjungi oleh para ahli ibadah. Ta'alu bina ilal hanuti nuski, ya, nuskil khamra, mari kita ke kedai, ke warung minuman, kita mabuk saja. Inna rabbaka lam yaqul wailul lisukara bal qala wailul lil musallina. itu syair-syairnya melawan agama semua. Ya, Tuhanmu tidak pernah mengatakan wail untuk orang mabuk, tapi wail untuk orang yang sholat. Jadi ya seperti gitulah kira-kira. Di tengah kemewahan, hura-hura berfoya-foya, itulah datang azab Allah, digempur oleh Holako, Genghis Khan, hancurlah. Mulai muncul kesadaran spiritual setelah itu. Jadi seperti ada, ini kita kajian antropologis ya, seperti ledakan impulsif itu, tekanan semakin keras ini muncul. Jadi nanti bukan di wilayah Tibris saja, termasuk di Mesirnya, di Maroko, itu juga muncul spiritual baru itu. Akan tetapi tetap saja pikiran orang-orang yang tekstual itu sendiri selalu kepada para pencari spirit, para spiritualis itu sendiri penuh dengan kecurigaan. Ya sampai sekarang masih seperti itu. Jadi antara tekstual dan spiritual itu seperti ada permusuhan yang abadi sekarang ini. Iya, selalu dituduh yang zindik, yang kafir, macam-macam lah, semacam itu. Kemudian kalau kita lihat lagi madhabnya ini Syafi'i dia nih. Jadi kalau Syafi'i itu seperti di Yaman itu Syiah Zaidiyah itu madhabnya Syafi'i juga. Ya, menurut Syafi'i ya. Kemudian saya lebih menduga memang Syams Tabrizi ini memang matinya dibunuh kok.
Ya, dan sekarang makamnya itu sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs peradaban dunia ya. Jadi kayak Borobudur lagi itu. Ya, sudah menjadi dunia. Jadi itu sebagai penghargaan dunia terhadap bukan makam ya, terhadap pemikiran-pemikiran itu sendiri. Nah, tetapi sama seperti ini di Indonesia belum populer ya. Paling ya hanya Rumi ya. Mungkin masih banyak orang yang tidak kenal siapa itu, padahal dia adalah mursyidnya kan, gurunya. Terakhir itu dengan Ar-Rumi itu 40 hari katanya mah, pernah 40 hari bersama. Karena ada konspirasi dia melarikan diri, sampai ditulis dia mati dibunuh seperti itu. Jadi tidak aneh kalau seandainya orang-orang seperti itu matinya terbunuh, seperti Hallaj, seperti Syahid Jenar, seperti dan yang lain-lainnya mati dibunuh gitu. Jadi artinya bahwa seperti kita katakan sajalah, orang-orang yang melihatnya tekstual, membaca Al-Quran itu ya harfiah apa adanya. Artinya begitu itu qala rabbuka lil malaikati, Tuhanmu berkata pada malaikat, artinya malaikatnya ditunjuk oleh Tuhan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat ini aku bikin khalifah. Terus malaikatnya menjawab, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak dan sebagainya. Lalu iblisnya juga yang menantang, ya aku tidak mau bersujud, dipanggil sini iblis. Ya, mamanakan tasjud, kenapa kau sujud? Qala ana khairu minhu. Jadi karena tekstual, jadi dalam imajinasi mereka itu sepertinya Tuhan berhadapan-hadapan dengan malaikat, dengan iblis, saling tunjuk-menunjuk, saling caci-mencaci, begitu dikiranya. Ya seperti itulah kira-kira. Ya saya memakluminya kalau orang berpikir itu. Padahal itu kan dialog teatris sebetulnya, untuk mendekatkan pemikiran kepada kita. Seperti kita Afkar, kita kan waktu kecil pernah belajar fikih ya. Itu metodologinya tanya jawab soal man islamu gitu. Jawabnya al-Islam kada kam arkanul din, jawabnya lagi arkanul din salah satu mahya, jawabnya al-Islam al-iman wal ihsan, dan seperti itu. Jadi dibuat dialog teatris semacam ini maksudnya untuk mendekatkan pemahaman. Sebab sampai sekarang juga jangan kita duga dikiranya malaikat pernah ketemu dengan Tuhan begitu. Memang iblis melihat Tuhan. Ya, semacam itu. Jadi konsep Tuhan sendiri adalah mujassad. Mujassad artinya physically. Tuhan tuh punya mata, punya tangan. Nanti di neraka itu kalau sudah padat itu digejok mati sama Tuhan dengan itu. Ayo masuk. Jadi Tuhan punya betis gitu. Seperti itu. Dan itu dianggapnya itu yang benar dikiranya. Ya. Tetapi saya pernah mengatakan beberapa bulan yang lalu, itu persoalan-persoalan konsep itu harus kita pahami sebagai konsep. Ya, saya contohkan sholat. Sampai hari ini saya belum pernah melihat sholat, dan pasti sholat tidak bisa dilihat. Selama ini yang saya lihat adalah orang yang melakukan sholat. Ketika orang itu takbir, ruku, sujud, saya oh ini sedang sholat. Jadi kenapa? Ya tidak bisa dilihat. Dilihatnya adalah ketika diimplementasikan baru terlihat konsep itu. Nah saya kira pemahaman konseptual semacam ini jauh dari pikiran para, ya kita nggak usah bilang salafi ya, bilang ya tekstual saja lah, nanti tersinggung lagi. Karena saya nggak suka menyalahkan siapapun. Jadi persoalannya gitu. Kemudian mungkin pada zaman itu tadi terakhir saya nyambung antara naum dengan manam itu, ya mungkin pada waktu itu belum muncul kajian-kajian psikologi ya. Tapi kalau sekarang kan sudah ada kajian psikologi ya, apalagi setelah munculnya behaviorism, munculnya psikoanalisis Sigmund Freud. Jadi intuisi yang datang itu kalau oleh Sufi dulu manam, kalau para psikolog sekarang namanya itu di bawah sadar. Jadi semua intuisi itu masuknya di alam bawah sadar, bukan dalam sadar ini.
Karena alam sadar kita tidak banyak, hanya 12% kok. Seperti gunung es yang sampai 12% itu alam sadar kita. Di bawah itu lebih banyak lagi. Oleh karena itu segala macam intuisi, ilham, wangsit, apa lagi? Inspirasi. Inspirasi sebenarnya. Itu masuk dalam sadar, bukan bawah sadar, bukan tidak sadar aja, bawah sadar semacam itu. Saya kira persoalan masalah tentang terminologi ya sangat masalah lah, apakah manam, apakah bawah sadar, oke saja. Nah, kemudian terakhir saya ini gini, Mas Jabir, seperti kitab Al-Hikam itu terjemahannya banyak sekali, mungkin ada 10 naskah ya terjemahan itu. Saya baca semuanya dan saya baca hikam bahasa Arab aslinya. Berbeda-beda, kadang-kadang yang jauh melencong jauh sekali ya, malah tidak dapat dimengerti ya. Pernah kita kan emang ya kita nih buktikan nih terus begini itu. Jadi termasuk 40 kaidah qawaidul ishq ya, kaidah cinta ini. Saking saya kan orangnya kan kiris ya, saya pengen tahu aja. Saya buka terjemahan bahasa Arabnya. Saya juga belajar bahasa Persia, pernah belajar 1 semester hanya untuk keperluan komparasi linguistik aja, perbandingan bahasa-bahasa kuno. Tapi mungkin kalau ada juga saya nggak bisa menerjemahkannya aja, karena bahasa-bahasa puisi kan lain. Nah, jadi saya lihat dalam bahasa Arabnya, kemudian saya komparkan dengan karya Mas Jabir. Ya, memang di situ kesalahannya bukan kesalahan interpreter, tapi kekurangan bahasa kita yang tidak mampu menyerap terma-terma dari bahasa asing itu. Kecuali Arab dan Persia itu sama-sama bahasa kunanya, sehingga lebih mirip. Satu perbandingan saja sudah saya coba di sini. Di kaidah yang pertama, mungkin ya tidak salah juga ketika diterjemahkannya itu seperti kita baca ya. Aduh, nggak bawa, ada loop mas itu. Kalimat yang digunakan, nah iya, ini kalimat yang digunakan dalam menggambarkan Tuhan hakikatnya seperti cermin. Ini mungkin terjemahan bebas, enggak salah. Dalam bahasa Arabnya, inna tariqata allati nara fiha Allah mahiya ila inikas. Jadi refleksi. Jadi cara kita melihat Tuhan itu adalah hanya merupakan satu refleksi. Ini cermin gitu ya. Jadi semacam itulah kira-kira. Mungkin kalau seandainya kita padukan terjemahan bahasa Arab, karena semua dari bahasa Persia nih, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, itu kita compare semuanya, mungkin kita bisa menyumbangkan pemikiran ini kepada bangsa Indonesia ini. Barangkali itu lebih baik lagi, barangkali ada tim khusus. Coba cari Mas Jabir, teks bahasa Inggrisnya, teks Arabnya, teks Indonesianya, kita susun. Tapi tetap nanti bukunya punya buku Mas Jabir ini gitu. Nanti kita sempurnakan lagi gitu. Hak cipta dilindungi undang-undang gitu. Terima kasih gitu saya kira-kira. Ya, baik. Ya, demikian tadi beberapa pemaparan pembandingan tentang Syam at-Tabrizi. Saya tadi tertarik sekali Bu ya, atau ini mungkin juga bisa disampaikan ke Mas Jabir ya. Ada hal yang unik tentang Syam at-Tabrizi dengan Ar-Rum ini. Guru, siapa guru dan siapa murid. Tapi pertama kan yang datang pertama itu Ar-Rum sebagai guru dan at-Tabrizi memanggil dia sebagai muridnya. Tapi kemudian mereka saling berguru. Ini sebenarnya pada masa-masa itu biasakah terjadi semacam itu, Bu ya? Ya sebetulnya ya sama at-Tabrizi ini memang gurunya Rumi, tetapi juga dalam interaksi antara mursyid dan murid itu ya saling menguntungkan juga. Aku juga pintar segini ini gara-gara kamu sebetulnya. Iya kan, gara-gara kamu kalau jadi pintar.
Jadi Iya. saya mau cerita lagi. Aristoteles itu filosof yang luar biasa, dunia mengakuinya lah. Situ murid-muridnya bertanya, Tuhan Aristoteles, Anda ini cerdasnya bukan main, filosof dunia ya. Iya. Ya, 350 tahun sebelum Masehi. Iya. Pemikiran-pemikiran tentang demokrasi, tentang keadilan sosial, tentang kemanusiaan luar biasa. Mereka tanya, dari mana kau belajar? Iya. Dia bilang, dari istri saya. Akhirnya mereka berbondong-bondong mencari rumahnya, ketemu istrinya, ternyata buta huruf. Jadi artinya Aristoteles ini belajar logika berpikir itu dari kesalahan-kesalahan isinya dalam berpikir. Gitu. Saya kira seperti itulah. Ya, saya kira seperti itu. Tidak terjadi masalah ya. Karena hubungan antara mursyid dan murid itu bukan hubungan yang formal seperti di sekolah-sekolah ini ya. Gitu. Kalau tadi tentang menghilangnya tanda kutip At-Tabriz ini, Syam At-Tabriz, di sana dikatakan beliau juga autaj, atau kalau mungkin bahasa sekarang sih moksa ya, dan yang kalau Buya tadi menegaskan bahwa beliau dibunuh begitu. Ini sebenarnya bagaimana Buya? Ya sebetulnya begini, Al-Baqir juga sama di dalam mazhab Syiah juga ada imam yang hilang di gua gitu kan. Nanti akan turun di kemudian hari akan menjadi Nabi Isa juga keluar, kemudian apalagi Nabi Khidir juga. Jadi saya kira memang selalu pada saat logika kita tidak menafsirkan, itu ya di ujungnya ya nanti akan kembali lagi. Itu selalu begitu ya. Tetapi penantian akan kehadiran mereka ya, apakah sebagai autad, apa sebagai Imam Mahdi, apakah sebagai Mesias, apa sebagai Ratu Adil, saya kira saya tidak menolak sih, karena hal semacam itu penting juga, minimal menjaga harapan umat supaya jangan putus asa. Terima kasih.